Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi bab 3, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Subpokok bahasan keunggulan dan keterbatasan antar ruang serta peran pelaku ekonomi dalam suatu perekonomian. Adapun materi yang akan kita bahas adalah yang pertama, keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Yang kedua adalah pengertian pelaku ekonomi, dan yang ketiga adalah peran pelaku ekonomi dalam perekonomian. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, menjelaskan konsep keunggulan dan keterbatasan antar ruang, dan yang kedua mengaitkan keunggulan dan keterbatasan antar ruang dengan kegiatan ekonomi. Di kelas 7, kalian sudah mempelajari materi mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Kalian juga pernah mempelajari bahwa kebutuhan manusia bermacam-macam jenisnya. Mari kita ingat kembali apa yang sudah kalian pelajari di kelas 7 ya. Yang pertama, bahwa kebutuhan manusia itu bermacam-macam dan selalu bertambah baik jumlah maupun kualitasnya. Yang kedua, kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia bermacam-macam jumlahnya dan berbeda satu sama lain. Barang yang dibutuhkan oleh manusia sebagian besar dihasilkan oleh manusia itu sendiri dan hanya sebagian kecil yang disediakan oleh alam. Oleh karena itu, manusia harus melakukan kegiatan untuk menghasilkan kegiatan barang dan jasa yang disebut produksi. Yang keempat, faktor ruang akan menentukan tindakan seseorang sebagai konsumen. Misalnya, masyarakat kota lebih banyak membeli barang dan jasa karena ditunjang pendapatan yang tinggi dan munculnya pasar modern seperti supermarket. Berbeda dengan masyarakat di pedesaan atau di pegunungan yang pendapatannya rendah, akses jalan kurang baik, dan juga pendistribusian barang dan jasa yang menjadi kurang lancar. Sehingga masyarakat desa atau pegunungan lebih sedikit membeli barang dan jasa dibandingkan dengan masyarakat kota. Anak-anak, kalian pasti sudah mengetahui bahwa Indonesia memiliki keunggulan sebagai salah satu negara yang kaya sumber daya alam dan juga memiliki manfaat yang besar bagi perkembangan kehidupan manusia. Sumber daya alam yang melimpah mengakibatkan munculnya penawaran beberapa produk hasil produksi Indonesia serta permintaan dari negara lain atas produk Indonesia tersebut. Adanya permintaan dan penawaran tersebut kemudian memunculkan aktivitas perdagangan. Persebaran sumber daya alam antar daerah di wilayah Indonesia berbeda-beda. Hal tersebut terjadi karena adanya perbedaan kondisi geografis masing-masing daerah. Perhatikan tabel persebaran sumber daya alam di Indonesia berikut ini. Dari tabel tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa setiap daerah di Indonesia memiliki perbedaan potensi sumber daya alam yang bermacam-macam. Perbedaan potensi daerah bisa terjadi karena adanya perbedaan teknologi di setiap daerah yang memiliki keunggulan komparatif masing-masing. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa perbedaan potensi setiap daerah akan menimbulkan adanya permintaan dan penawaran terhadap barang ataupun jasa. Adanya permintaan dan penawaran barang ataupun jasa dapat mengakibatkan timbulnya aktivitas perdagangan. Sebagai contoh, Lampung memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat memproduksi beras. Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah, demikian pula Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efisien. Dengan demikian, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Dalam ilmu ekonomi, perdagangan kedua daerah akan saling menguntungkan jika bersedia bertukar kopi dan beras. Inilah yang menyebabkan terjadinya interaksi antar ruang berupa kegiatan perdagangan.
Melalui kegiatan perdagangan inilah diharapkan suatu daerah dapat menyokong daerah lain yang kekurangan. Hal ini juga dapat mempererat integrasi antar daerah di Indonesia dan menghasilkan persatuan dan kesatuan. Aktivitas perdagangan akan terjadi jika ada produk yang diperdagangkan. Selain itu, untuk menghasilkan produk perlu dilakukan kegiatan produksi, yang merupakan salah satu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi akan berjalan jika ada pelaku-pelaku yang menjalankannya. Lalu, siapakah pelaku kegiatan ekonomi dalam suatu perekonomian? Untuk mengetahui pembahasannya, silakan kalian simak materi video pembelajaran IPS selanjutnya ya. Sampai bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.